Doctor Strange adalah sebuah film superhero yang diproduksi pada tahun 2016 oleh Marvel Studio. Film fiksi ilmiah atau science fiction yang didistribusikan oleh Walt Disney dan Motion Pictures ini mengangkat kisah seorang ahli bedah saraf ternama, Stephen Strange, yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch. Suatu ketika ia mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah. Semua tulang di jari kedua tangannya patah. Dia menghabiskan hampir semua uangnya untuk memperbaiki cacatnya. Dalam keadaan putus asa, ia tidak punya pilihan. Akhirnya harus menempuh jalan tasawuf untuk memperoleh kesembuhan. Ternyata ini awal dari takdir yang kemudian membuatnya menjadi penerus sebuah ordo sufi yang dalam film ini disebut berpusat di sebuah daerah bernama Kamataj. Saya tidak mau bercerita lebih banyak tentang film berdurasi 115 menit ini. Anda tonton sendiri. Namun ada beberapa fitur penting tasawuf yang tergambarkan dalam film yang diangkat dari karya Stanley dan Steve Ditko tersebut. Pertama, akal dan sains cenderung melahirkan orang-orang yang sombong. Dr. Strange ada figur cerdas yang arogan, kaya dan juga terkenal. Kesombongannya menjadi tidak berguna saat dibuka tabir yang memperlihatkan berbagai realitas batiniah lainnya yang menyusun dunia. Akhirnya, berbagai keajaiban ilahi atau mujizat cenderung ia labeli sebagai tipuan, perdukunan atau halusinasi. Begitulah cara Barat selama beberapa abad memandang inferior keberadaan spiritualitas dunia timur. Kedua, seringkali ujian berat yang tidak mampu dihadapi secara saintifik mendorong kita untuk menemukan penyembuhan alternatif. Dan ini mau tidak mau telah membawa Dr. Strange untuk menemukan seorang master atau guru spiritual. Tentu tidak semua orang dapat menemukan seorang guru sejati, kecuali Anda memang diberkati atau berjodoh untuk itu. Dalam film ini, sang mursyid dinamai The Ancient One, mungkin menggambarkan tuanya ruhani yang ia punyai. Ketiga, menempuh jalan tasawuf yang hakiki bukanlah seperti berguru di sekolah biasa. Pada taraf tertentu, Dr. Strange harus bersedia mematikan akalnya. Satu-satunya kunci untuk mencapai pengetahuan laduni adalah melalui submission atau kepasrahan total. Dalam hal ini, tunduk kepada Sang Maha Guru dan tidak mempertanyakan apapun tentangnya. Dalam tasawuf, ini disebut adab. Mirip gaya Musa alaihissalam berguru kepada Khidir. Sudah pasti level fokus atau rabitah dan kedisiplinan selama proses olah rohani menentukan hasil akhir. Dr. Strange bahkan dikirim ke puncak gunung bersalju untuk diuji tingkat kelulusannya. Keempat, irfan atau tasawuf adalah metode perjalanan jiwa. Kalau belum menguasai metode pelepasan ruh atau disebut dengan kematian iradi, Anda masih sebatas ahli kitab. Dr. Strange merupakan seorang yang rajin membaca, tapi melalui bimbingan, praktik dan ritual tertentu, ia mampu melakukan mi'raj atau transcendental journey ke berbagai dimensi malakut lainnya. Tasawuf praktis juga sebuah metode iluminatif untuk menembus celah ruang dan waktu atau mukasyafah. Pada tingkatan tertentu, Anda mampu secara sangat cepat berada di mana-mana atau teleportatif, bahkan maha meliputi atau sidrah al-muntaha. Kelima, pergantian kemursyidan dalam dunia mistikus tidak didasari oleh senioritas semata, tapi tergantung pada kapasitas ruhani seorang murid. Semacam takdir bahwa Tuhanlah yang mencari dan menentukan siapa yang pantas meneruskan sebuah sanad ruhaniah. Sosok muda berbakat justru bisa terpilih untuk memegang tampuk silsilah. Ini yang dialami oleh Dr. Strange. Ia sebenarnya tidak mau menjadi master atau mursyid, melainkan tetap sebagai dokter. Tapi takdir membuatnya tidak ada pilihan, meskipun ada khalifah-khalifah lain yang sudah lebih lama menemani guru. Keenam, perjuangan para wali atau spiritual masters cukuplah berat. Mereka mengemban amanah untuk menjaga kutub dunia agar senantiasa aman dan damai. Film ini menawarkan London
Hong Kong, dan New York sebagai 3 kubah suci atau sanctum dunia. Ada iblis yang dalam film ini disebut Dormammu yang telah berjanji untuk menguasai jiwa manusia. Energi gelap ini bersekutu dengan orang-orang jahat atau dengan para malaikat pembangkang yang dalam film ini dinamai Kaecilius dan murid-murid sakti lainnya. Jadi, tugas seorang nabi, imam, wali atau khalifah Allah adalah menebarkan rahmat, membentengi manusia dari kejahatan setan. Mereka selalu dalam keadaan siaga perang atau jihad untuk melindungi umat manusia. Memang untuk itulah mereka diutus ke dunia. Ketujuh atau terakhir, sebagaimana yang awal dicari oleh Dr. Stephen Strange, tasawuf itu memiliki kekuatan penyembuh yang ajaib. Jika dunia sains menyembuhkan melalui mekanika hukum-hukum atom, sel, dan materi, berbeda halnya dengan dunia spiritual. Para sufi menyembuhkan melalui interaksi dan komunikasi mereka dengan hukum-hukum supranatural yang menjadi asal-usul semua elemen materi, atau juga disebut pengobatan makrifat. Jika Anda terkonek dengan Dia yang Maha Tinggi, Anda bisa menata kembali apa-apa yang rusak di dunia ini. Kun fayakun. Film box office yang memperoleh nominasi Academy Award untuk Best Visual Effect ini mampu mengolah berbagai seni mistis dunia timur dalam sebuah science fiction ala dunia barat. Meskipun ditampilkan dalam konteks spiritualitas Kathmandu atau Nepal, keterkaitannya dengan gnostisisme Islam sangat erat, termasuk penggunaan geometri sufistik dalam elemen-elemen api milik Dr. Strange. Menurut saya, bagi Anda para pengamal tasawuf, film dengan nilai penjualan mencapai 677 juta dolar ini layak untuk kembali Anda tonton di sela-sela lockdown corona.